Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Bisa dilewati, amin. Hari ini kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema Ingatlah akan penciptamu. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 yang berbunyi demikian. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Saudaraku, firman Tuhan ini memberi kita perintah untuk selalu mengingat Allah yang adalah pencipta kita. Allah yang memberi kita hidup sampai hari ini. Untuk apa kita mengingat Allah pencipta kita, saudara? Tentu untuk sungguh-sungguh belajar mengenal Allah dengan benar, supaya kita bisa memahami pribadinya, supaya kita bisa mengerti dan melakukan kehendaknya di dalam kehidupan kita ini. Dengan kata lain, kita harus terus mengingat Allah, supaya kita bisa hidup untuk mengabdi dan berbakti kepadanya. Dan kalau kita membaca firman Tuhan ini lebih teliti, maka kita akan menyadari bahwa waktu atau kesempatan yang kita punyai dalam hidup kita ini terbatas. Semua ada waktunya, saudaraku. Ada saat di mana kita menjalani masa muda kita, tetapi akan tiba masa tua dan saat kematian tiba, yang dikatakan tadi bahwa akan tiba hari-hari malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Di mana ini berarti sudah tidak ada kesempatan lagi bagi kita untuk mengingat dan berbakti kepada pencipta kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, ayat firman Tuhan ini juga bisa kita artikan demikian. Ingatlah akan waktu dan kesempatan yang ada untuk sungguh-sungguh mengenal Allah dan melakukan kehendaknya sebelum waktu dan kesempatan itu berakhir dari hidup kita. Karena hidup kita ini hanya singkat adanya. Segala sesuatu adalah sia-sia, kata si pengkhotbah. Yang berarti hidup manusia ini singkat adanya. Semua seperti setarikan nafas saja. Firman Tuhan ini juga mengingatkan kita. Mari kita membacanya di Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Yang berbunyi demikian. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudaraku, di sini kita bisa melihat bahwa orang yang tidak mau mengingat penciptanya, tidak mau sungguh-sungguh mengenal Allah dengan benar, akan binasa. Mengapa bisa demikian? Karena umat pilihan Allah tersebut hanya sibuk mengingat dan mengurusi dirinya sendiri, sibuk mengurusi kesenangan dan kepentingannya sendiri, sehingga tidak berminat dan melupakan pengajaran Allahnya. Dan itu pun terjadi sampai saat ini, saudaraku. Berapa banyak orang yang fokus hidupnya diarahkan untuk sungguh-sungguh mengenal Allah dengan benar, dan selalu mengingat serta mengamalkan, menghidupi pengajaran Allah di dalam hidupnya. Saya mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh memperkarakan hal ini di dalam hidup kita yang singkat ini, supaya kita berkenan di mata Allah. Amin. Saudaraku yang terkasih, Yesus Kristus sendiri berkata di Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi hidup kekal itu bukan didapatkan secara tiba-tiba atau secara instan, saudara. Tetapi hidup kekal akan kita dapatkan dari perjuangan kita selama hidup di dunia ini untuk mengenal Allah yang benar
dan mengenal Yesus Kristus yang diutus Allah. Karena pada waktunya kelak, Tuhan Yesus akan datang sebagai hakim yang akan membuat perhitungan kepada kita dan kepada setiap manusia. Kita membacanya di 2 Tesalonika pasal yang pertama, ayat 7 sampai ayat 9 yang berbunyi demikian. Ayat 7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. 8. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. 9. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Mengerikan sekali saudaraku, karena ini bicara kepada orang-orang pilihan, kepada orang Kristen yang tidak mau mengenal Allah, tidak mau mentaati Injil Kristus. Dan seperti yang tadi dikatakan di kitab Hosea, yaitu umat Allah akan binasa karena menolak untuk mengenal Allah, dan yang melupakan pengajaran Allah karena hidupnya disibukkan untuk mengurusi dirinya sendiri. Semua orang kalau ditanya tentu akan menjawab bahwa dirinya percaya kepada Allah, bahwa dirinya mengenal Allah. Tetapi dalam praktek hidupnya, baik sikap hati maupun perbuatannya, itu menunjukkan bahwa orang tersebut tidaklah mengenal Allah dan tidak mengenal Tuhan Yesus, serta tidak mentaati pengajaran Allah yang telah disampaikan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus. Karena itu Yesus sudah memperingatkan kepada kita semua bahwa banyak yang dipanggil untuk mendengar Injil, untuk masuk dalam pengenalan akan Allah, tetapi sedikit saja orang yang akan dipilih. Mengapa bisa demikian? Mengapa sedikit saja orang yang bisa dipilih? Karena orang yang bisa dipilih tersebut sudah benar-benar mengenal Allahnya dan telah mengalami proses perubahan kodrat untuk menjadi serupa dengan Kristus. Biarlah semua kita mengerti dan sesegera mungkin mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Dengan cara bagaimana? Dengan mengingat pencipta kita, untuk kita kenali dengan benar pribadinya. Dan kita mau melakukan kehendaknya, serta masuk dalam rencananya untuk menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Amin. Saudaraku yang terkasih, jika kita bertanya, bagaimana kita bisa mengenal Allah, pencipta kita dengan benar, dan untuk apa kita harus mengenal Allah dengan benar? Maka firman Tuhan ini dapat menjawab pertanyaan tersebut. Kita baca dulu di Roma, ya, kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, ketika kita menjadi murid Kristus yang baik, kita akan belajar untuk memahami dan kemudian mentaati Injil Kristus. Maka kita akan mengalami perubahan dalam roh, mengalami perubahan dalam spirit atau gairah kita. Dan kita juga akan mengalami perubahan pikiran kita. Makanya tadi dikatakan berubahlah oleh pembaruan budimu. Artinya berubahlah oleh pembaruan pikiranmu. Sehingga apa saudara? Sehingga kita tidak menjadi serupa lagi dengan dunia. Kita tidak menjadi serupa dengan dunia, melainkan menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga kita dapat mengenal Allah dengan benar, dan kita dapat membedakan manakah kehendak Allah,
dan mana yang bukan untuk kita kerjakan di dalam hidup kita. Pengenalan itu akan kita alami secara bertahap dan bertumbuh terus-menerus sehingga kita memahami bukan saja apa yang baik, tetapi sampai pada apa yang berkenan kepada Allah dan apa yang sempurna kepada Allah. Hal itu akan berdampak apa, saudara, di dalam hidup kita? Kita temukan jawabnya di Roma pasal 12 ayat yang pertama yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudaraku yang terkasih, jika kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, maka kita semakin menjadi serupa dengan Kristus dan dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna dalam segala kejadian di hidup kita ini. Sehingga hidup kita akan berdampak karena kita dapat mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup itu adalah persembahan yang dapat dinikmati oleh Allah dan dapat dinikmati oleh orang lain, dinikmati oleh sesama kita. Dan selanjutnya hidup kita menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan itu adalah ibadah kita yang sejati. Dengan kata lain, itu adalah pengabdian kita atau bakti kita yang dapat dipahami dan diterima oleh Allah. Amin. Saudaraku, kita harus mengingat pencipta kita pada masa muda kita atau saat kita memiliki kesempatan. Karena pada saatnya kesempatan itu akan berakhir. Akan berakhir kesempatan itu dalam hidup kita, kata pengkhotbah. Dan Allah akan membawa hidup kita dan semua perbuatan hidup yang kita lakukan pada pengadilan Allah nantinya. Kita akan menutup renungan ini dengan perkataan pengkhotbah dalam kesimpulan di akhir hidupnya. Kita baca di Pengkhotbah pasal 12 ayat 13-14 yang berbunyi demikian. Ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi, tetaplah semangat dan teruslah berjuang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.